طيب نواصل حديثنا. القاعدة الكبرى الثالثة: المشقة تجلب التيسير. طيب من تقرأ؟ Dari saja. تفضلي. Al-Qaidatul Kubra As-Salisa Al-Masyaqqah Tajlibut Taysir. Al-awwal makna al-qaidah al-masyaqqatu hiya al-wuqu'u fit ta'bi wa syiddati indal qiyami bitakali fi syar'iyyati. At-taysir at-taysir wa tashil wa tahfif wal makna al-ijmali lil qaidah as-su'ubatul lati yajiduhal mukallafu indal qiyami bitakali fi syar'iyyatan sababun fit tashili wa tahfifi hatta tazula syiddatu aw tahuna. Asani makanatul qaidah hadhil qaidatu yataharraju 'alaiha jami'u ruhasis syar'i wa tahfifatihi wa hiya tu'ti suratan wadihatan fi raf'il haraji fi syari'ati. Wasalis al-adillatu 'alal qaidah qala ta'ala faman ittara fi mahmasatin ghairu mutajanifin li ismin fa inna Allah ghafurur rahim wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah tajawaza an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Ar-rabi dabitul masyaqqah al-masyaqqah naw'ani al-awwal masyaqqatun la tanfaku anhal ibadatu ghaliban fala asara laha fi isqatil hukmi kama syaqqatis saumi fi syiddatil harri. Asani masyaqqatun tanfaku anhal ibadatu ghaliban wa hiya ala maratib masyaqqatun azimatun fahiya mujibatun litahfif kal khawfi 'alan nufusi summa masyaqqatun hafifatun fala athara laha fit takhfifi ka adna sudain fir ra'si summa masyaqqatun mutawassitatun idza danat minal masyaqqatil azimati aujabatit takhfifa wa idza danat minal khafifati fala athara laha. Al khamis syurutu i'tibari masyaqqatil jalibah litaysir al awal an takuna minal masyaqqati lati tanfaqul ibadatu anhu ghaliban. Asani antakuna kharijatan anil mu'tadi. Asalis antakuna masyaqqatu mutahaqqiqatan bil fi'li. Ar-rabi alla yakuna li syari'i maqasida min wara'i taklifi biha. Al-khamis alla tafutal maslahatul a'damu indal amali bitaysir. Asadis asbabul masyaqqatil jalibah litaysir. Al-awwal as-safar, al-marad, an-nisyan, al-iqra, al-jahru, umumul balwa wa huwa al-harajul ladzi la qudrata lil insan fi tahallus bihi fi tahallus minhu. Asabi an-naqsu haqiqatan kana kusin fil badani wal aqli awin naqsi hukman wa huwa riqu. An-asabi anwa utaysirati syar'i al-awwal tahfiful isqati ka isqatil jum'ah wal jamaah anil marid summa tahfifut tankisi ka qasri salatir rubaiyati fi safar. Asalis tahfiful ibdali bil akhafi ka ibdal wuludu'i wal ghusli bitayammum summa tahfifut takdim ka takdimil asri ila duhri summa tahfifut takhir ka takhirid duhri ila asri summa tahfifut tarhis ka aklil maitati inda darurati summa tahfifut taghyiri ka taghyiri nazmi salati fil khawfi summa tahfifut tahyiri ka tahyiri fi kafaratil yamin. Asamin ar-ruhsatu bi'tibari wujubi fi'liha awla. Al-awwal ma yajibu fi'luha ka aklil maiti lil muttarri idza ghalaba ala dhannihi halaku. Summa asani ma yandubu panadari ilal mahtubati. Asalis ma yubahu ka bai'i salam. Ar-rabi al-awla tarkuha kalmaski alal khufi. At-tasi minal qawaidil mutafarri'ah an hadhil qaidah al-awwal idza daqal amru tasa'a wa idza tasa'a daqa. Asani ad-daruratu tubihul mahdurat. Asalis ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Ar-rabi al-ittiraru la yubtilu haqqal ghair. Al-khamis al-hajatu tanzilu manzilat ad-darurati ahammatan kanat aw khawassatan. طيب شكرا، بارك الله فيك.
Oh iya, Ustazah. Taib. Al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Taib. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Uh, Labuda an na'rif anna uh, annal ibadah awi syariah mabnaha at-taysir. Nah, jadi asalnya syariat Islam itu taisir. Nah, illa idza wajada asyakhsu masyaqqatan fi qiyam ibadah minal ibadat, ya kan? Pada dasarnya syariat itu mabnanya tuh kemudahan. Akan tetapi setiap orang pasti punya apa ya, punya kebutuhannya masing-masing dalam artian mungkin A sama B itu bisa beda, ya. Nah, maka karena tadi al-asal fi al-syariah itu taisir, maka jika seseorang menemukan kesulitan dalam menjalankan suatu ibadah, maka ada jalan keluarnya. Nah, ini asal kaidahnya al-masyaqqah tajribu at-taisir. Apa itu masyaqqah? Al-masyaqqatu hiyal wuku' fi ta'ab wa syiddah indal qiyami bitakalif asy-syar'iyyah. Tapi bukan berarti syariat itu apa namanya eh yani la yani bi anna syariah fiha kulfah, la. Namanya namanya aja kalau di usul fikih itu al-ahkam at-taklifiyah. Ya kan? Di usul fikih ada al-ahkam at-taklifiyah. Itu berarti artinya ibadah pasti ada kesusahannya. Tapi bukan berarti kesusahannya itu di luar fauqa taqati al-insan. Karena Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin memberikan kesusahan atau cobaan melebihi dari kemampuan hambanya. Nah, itu mustahil ya. Nah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Akan tetapi qad najid kadang-kadang qad najid bimana ahyanan, kadang-kadang mungkin kita bisa menemukan masyakoh itu dalam keadaan tertentu ya, misalkan ibu hamil, musafir dan seterusnya, gitu ya. Jadi ibadah itu memang perlu usaha, perlu memang di dalamnya ada masyakoh, tapi bukan bukan berarti itu tuh masyakoh yang fauqa taqatil al-insanah. Nanti di sini kita bahas juga masyakoh yang seperti apa yang bisa mendapatkan kemudahan. Mhm. Karena nggak semua masyakoh itu jalibah li taisir. Hunakal masyakoh la tajib ala at-taisir. Naam. Kemudian at-taisir bimana at-tashil wa takhfif. Ada wadih. ثم معنى الإجمالي للقاعدة يعني الصعوبة التي يجدها المكلف عند القيام بالتكاليف الشرعية سبب في التسهيل والتخفيف حتى تزول الشدة أو تهون. Kemudian makanatul qaidah. Jadi setiap kesulitan yang ditemukan oleh mukallaf, walakin hunaka syurut lil masyaqqah. Yani masalan asyam fihi masyaqqah, alaysa kadzalik, walakin masyaqqatul ju' wal 'atash la tu'tabar hadhihi al masyaqqah. Nah, saufa natahadats an madha maratib al masyaqqah allati jalibah litaysir. Makanatul qaidah هذه القاعدة يتخرج عليها جميع رخص الشرع وتخفيفاتها وهي تعطي صورة واضحة في رفع الحرج في الشريعة. Nah, jadi kaidah ini yatakharaj 'alaiha. Jadi di dalam agama kita kan ada azimah sama rukhsah ya. Di dalam usul fikih kan azimah itu al-asal ya. Contohnya puasa. Puasa itu azimah. Hukum asalnya sebelum ada rukhsah sebelum ada rukhsah itu namanya azimah. Nah, azimah itu lawannya apa? Rukhsah tadi ya. Rukhsah itu keringanan yang mana dia itu datang berdasarkan dalil. Nah, gitu ya. Jadi, rukhsah itu, nah iya ini, jadi kaidah ini membahas tentang rukhsah-rukhsah. Hadhil kaidah yatakharaj 'alaiha jami'ar-rukhas fi syara' wa takhfif. Jadi kaidah ini yatakharaj 'ala katsir minal takhfifat. Jadi dari kaidah ini nanti banyak contoh-contoh takhfifat yang ada di dalam syariah kita, di dalam ibadah ya terutama. Taib. Nah, dalil al-qaidah famanitturra fi makhmasatin. Makhmasah ini apa? Kata Allah di dalam Al-Quran, famanitturra fi makhmasah. Makhmasah ini syiddatul ju'.
syiddatu al-ju'. Nah, jadi ini ayatnya ya panjang ya, membahas tentang diperbolehkannya untuk makan bangkai, ya kan? Tapi maniturro, terpaksa. Ghair mutajanifin, tidak secara berlebihan. Nah, fa innallaha ghafurur rahim. Nah, kemudian innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Tahadatsna an hadzal hadis sahih. Idzan hadzal hadis dalil ala anna law kana dalil ala anna asy-syari'ah mabnaha at-taisir. Jadi syariat itu mabnanya taisir, kemudahan. Asalnya di syariat itu kemudahan. Akan tetapi dalam ketika kita nakum bis syariah atau nakum bil ibadah, pasti ada kulfah. Pasti ada kulfah. Tapi kulfah ini ala maqduril insan. Illa fi halat minal ahwal. Jadi di ketika melakukan ibadah, memang ada masyakohnya, namanya aja taklif. Taklif itu kan artinya beban ya, kulfah. Nah, akan tetapi dalam ibadah itu memang ada bebannya betul. Tapi itu ala toqotil insan. Semuanya ala maqduril insan. Nah, kecuali di beberapa keadaan. Beberapa keadaan kayak musafir, hamil. Nah, itu kan nggak keadaan yang mana kita nggak 24 jam ada dalam keadaan itu. Maksudnya nggak setahun penuh dalam dalam keadaan musafir misalkan kan. Jadi ini yang jarang-jarang pengecualian gitu. Orang-orang yang mendapat pengecualian ya itu mendapatkan rukhsah dari agama dalam melakukan ibadah. Nah, contohnya dhabit al-masyaqqah. Nah, dhabit al-masyaqqah. Masyaqqah-masyaqqah seperti apa yang jalibah litaisir? Masyaqqah yang jenis seperti apa yang bisa mendapatkan keringanan? Nah, al-masyaqqatu nau'an. Al-masyaqqatu nau'an. Masyaqqatun la tanfaku anhal ibadah ghaliban fala athara laha fi isqatil hukmi. Makna hada masyaqqah allati la tanfaku anhal ibadah. La tanfaku itu artinya tidak terlepas. Jadi selalu menempel, masyaqqah yang selalu menempel dari ibadah tersebut. Nah, maka masyaqqah yang la tanfak anhal ibadah ini la atharolaha fi isqatil hukmi. Bimakna la asarolaha. Yani bimakna al ibadah tajri kama hiya. Nah, laisa hunaka takhfif. Mithlu masyaqqatus saumi fi syiddatil har. Nah, kecuali beberapa keadaan ya, kayak misalkan hamil, kemudian murde, kemudian asyuyukhoh, nah itu atau al-marid, nah itu beberapa pengecualian. Nah, tapi ini lagi ngomongin asalnya. Al-aslu annal masyaqqata la tanfu al-aslu annal masyaqqah allati la tanfaku anhal ibadah ghaliban, ya secara umum masyaqqah ini memang nggak akan terlepas dari ibadah ini. Kayak puasa ya, puasa udah pasti aus, sudah pasti lapar, ya kan. Jadi nggak bisa tuh dipakai alasan kan masyarakat tajribu taisir. Jadi kalau saya lapar, bolehlah saya makan. Ya nggak bisa, keadaan kamu sehat walafiat segala macam, ada nggak ada dalil yang membolehkan kamu membatalkan puasa dan menggantinya di hari lain karena kamu sehat walafiat. Kecuali kamu dalam keadaan A, B, C, D, hamil, tua, musafir, sakit. Nah, sakit yang tertentu ya, bukan yang sakit. Aduh, Adna sudah pusing nih, pusing nih, kayaknya boleh deh nggak puasa. Orang puasa namanya kekurangan gula di dalam tubuhnya, kekurangan air ya pasti pusing, ya pasti capek ya kan. Tapi kalau masyakoh-masyakoh yang kayak gini tuh la tuh kabar. Nah, tanian masyaqqatun tanfaku an hal ibadah waliban. Nah, ini masyakoh yang mana dia kadang-kadang bisa terlepas dari ibadah tersebut. Maksudnya gimana? Masyakoh itu ada beberapa tingkatan. Masyaqqatun azimah, masyaqqatun khafifah, masyaqqatun mutawassithah. Nah, kalau masyaqqah azimah, fahiyah mujibatun lit takhfif. Jadi kalau masyaqqahnya udah azimah banget nih, itu harus mujibah lit takhfif. Maka takhfif itu jatuhnya wajib. Nah, eh contohnya, oh, limada masyaqqah azimah eh, mujibah lit takhfif li'anna hifdzun nufus aula min ta'ridiha lil fawat. Nah, contohnya, contoh masyaqqah azimah. Eh al khaufu misalkan
Nah, contohnya gini, masyaqqatun azimah. Contohnya masyaqqatun azimah, kalau misalkan eh, ibadah ini dilakukan, itu akan membawa kepada kematian orang tersebut. Contohnya gimana? Al khawfu min ghuslil janabah bisa bab syiddah al burudah. Pernah kita bahas ya. Nah, kalau misalkan dia coba syiddatul burudah masyaqqah atau enggak? Syiddatul burudah ya. Nah, jadi misalkan nih orang junub ya kan. Nah, sebelum dia melakukan ibadah yajibu alaihi an yaghtasil, ya kan? Nah, walakinnahu masalan yaskun fi apa itu namanya? New Zealand kesanaan dikit ya, Yunani kesanaan dikit yang mana dia itu Rusia Rusia Rusia. Nah, ba'dul manatiq fi Rusia syiddatul burud indahum yakni syadid. Nah, masalan in qata'a yani laisa lahu musakhon. Laisa lahu aw la yajidu ma yusakhin bihi alma. Taib. Idzan lau yaktasil bil ma al barid syiddatul burudah hada saufa yu'addi ilal halak, saufa yamut. Nah, contoh masyaqqah azimah kayak gini, maka dia diperbolehkan untuk yajuzulahu an yatayammam. Gitu. Kenapa? Karena masyaqqahnya azimah. Azimah dalam artian apa? Karena menyangkut paut dengan khauf ala nufus. Al khauf ala nufus di sini maksudnya bersangkutan dengan nyawa. Kalau dia melakukan kayak gini dia bisa mati. Nah, maka karena ini masyaqqahnya azimah, maka dia boleh bertayamum walaupun ada air. Karena masyaqqahnya azimah, ya kan? Nah, kenapa? Li'anna hifdzu nufus aula min ta'ridhiha lil fawat. Jadi, tingkatan-tingkatan dalam apa namanya maqasid syariah tuh hifdzun nufus salah satu yang paling pertama tuh kita harus hifdzun nufus ya, makanya boleh makan bangkai ketika misalkan nggak menemukan apapun di hutan misalkan. Nah, kemudian masyaqqah khafifah. Nah, fala asarolaha fit takhfif. Jadi kalau masyaqqahnya khafifah ka'adna sudah fil ras asna saum. Nah, fala asarolaha fit takhfif bimakna la yajuzu lahu an yuftir. Kemudian masyaqqah mutawassitoh. Nah, masyaqqah mutawassitoh ini sedang, tergantung ya. Jadi, idza danat, idza qaruba minal masyaqqah al-azimah. Kalau misalkan masyaqqah ini lebih dekat kepada masyaqqah azimah, maka wajib ditakhfif. Nah, kalau misalkan dia lebih dekat wa idza danat minal khafifah fala athara laha. Masuk kayak misal jadi tergantung ya, tergantung. Kalau masyaqqahnya cenderung ke azimah, ya kalau masyaqqah mutawassitoh ini, kalau misalkan dia lebih condong ke masyaqqah azimah, maka aujabat takhfif. Kalau misalkan cenderung ke khafifah la asarolaha. Ya mungkin bisa dimisalkan orang yang sakit ya misalkan. Misalkan sakitnya udah parah bang, sakit ya orang sakit kan ya. Kalau sakitnya udah parah, ya kan? Itu berarti udah ke masyaqqah azimah, maka aujabat takhfif ya juzulahu al-fitr, dia boleh membatalkan puasanya. Tapi kalau misalkan sakitnya kayak tadi ya, kayak misalkan demam atau gimana, itu kan kalau nggak tahu ya, orang beda-beda ininya. Tapi kalau misalkan sakitnya yang kayak gitu, masih khofif lah ya, demam 37, 38 tuh masih khofif lah, 37 lah, 37. 37 tuh masih lah lumayan lah, istirahat gitu. Selama nggak dehidrasi ya. Nah, maka itu fala asarolaha. Selama dia masih bisa, ya kalau sakit-sakit yang sedang lah, bukan yang parah. Kalau parah udah pasti aujaba wajib untuknya untuk membatalkan puasa. Tapi sakit yang masih di rumah, yang masih bisa dihilangkan dengan istirahat, flu lah flu. Nah, flu yang paling utama sih. Flu itu kan lebih condong ke COVID, ya kan? Nah, maka nggak boleh dengan alasan aku pilek nih batuk
batal lah puasanya, ya nggak bisa kayak gitu. Jadi ini salah satu contoh yang masyakoh mutawasitoh. Kalau sakitnya berat banget, aujabat takhfif. Kalau misalkan sakitnya flu dikit-dikit yang sedang-sedang, nggak fala asarolaha. La yajuzu lahu an yuftir. Taib. Nah, syurut i'tibar al-masyaqqah al-jari bali taisir. Syarat-syarat masyaqqah yang bisa mendapatkan keringanan. Antakuna minal masyaqqatil lati tanfakul ibadah anha ghaliban. Nah, jadi masyaqqah yang bisa mendapatkan kemudahan ini masyaqqah yang nomor dua ini. Masyaqqah yang mana dia bisa terlepas dari ibadah itu secara umum. Dalam artian kayak misalkan eh, ini ya, kayak tadi ya, misalkan dia dalam keadaan dingin, kemudian junub tapi nggak menemukan air. Nah, itu bisa tayamum ya kan? Itu kan tanpa kuan hal ibadah. Jadi nggak ada kaitannya dengan ibadah itu sendiri. Beda sama puasa ya. Kalau puasa itu masyakoh la tanfaku an hal ibadah ghaliban gitu. Jadi contoh lain masyakoh lati la tanfaku an hal ibadah ghaliban. Jadi masyakoh yang pertama ini maksudnya dia itu selalu membersamai si ibadah itu. Contohnya tadi puasa ya, orang puasa pasti lapar, aus segala macam. Kemudian misalkan contoh ibadah lainnya yang mana dia itu melekat kisos, kotluliyat, itu kan masyakoh, ya enggak? Masyakoh, tapi masyakoh tersebut itu memang sudah melekat di ibadah itu sendiri. Gitu. Jadi bukan berarti kalau misalkan kan misalkan orang itu kena dihukum potong tangan berarti itu kan dia jadi nggak punya tangan. Nggak punya tangan itu kan masyakoh buat dia. Iya betul itu masyakoh. Tapi itu masyakoh lah tanpa kuan hal ibadah waliban. Gitu. Jadi itulah masyakoh yang memang dia menempel di ibadah tersebut. Gitu. Nah, kemudian eh antakuna khorijah minal mu'tad. Nah, yang mana masyakoh ini khorijah anil mu'tad. Eh khorijah anil mu'tad ini artinya di luar kebiasaan. Ya, kayak tadi hamil, menyusui, kemudian musafir, sakit parah, itu kan kharij anil mu'tad. Nggak setiap hari, nggak setiap tahun, nggak 24 jam orang itu sakit. Orang itu hamil, orang itu menyusui kan nggak 24 jam dalam artian nggak setahun full dia kayak gitu. Nggak setiap tahun maksudnya, nggak ada jedanya itu kan nggak mungkin ya. Nah, itu terus nggak mungkin dia kayak sakit terus atau musafir terus. Nah, antakuna kharija anil mu'tad. Jadi syurut i'tibar al-masyaqqah al-jalibah li taisir yang kedua itu yang mana masyaqqahnya ini di luar kebiasaannya. Kharijah anil mu'tad, di luar kebiasaan. Kayak misalkan dia hidup selama 17 tahun. Dia udah selama 17 tahun itu katakanlah 10 tahun dia berpuasa. Nah, ada 1 tahun dia sakit, jadi nggak bisa puasa misalkan 30 hari. Nah, sakitnya ini kan cuman dari 17 tahun dia sakit cuma 1 tahun. Nah, ini kan kharij anil mu'tad. Nggak setiap hari dia sakit, nggak setiap tahun dia sakit. Nah, itu maksudnya. Jadi, masyakohnya ini bukan sesuatu yang selalu ada di dia. Jadi, ntar ada, ntar enggak. Kharij anil mu'tad. Di luar kebiasaannya. Taib. Antakuna masyakoh mutahakkiqah bil fi'il. Nah, yang terus syarat yang ketiga, masyakohnya ini memang harus benar-benar apa namanya? Jadi, contohnya, kalau dia mandi dengan air yang super dingin itu dia bakal mati. Nah, itu maksudnya antakun al masyaqqah mutahaqqiqah bil fi'l. Benar-benar mutahaqqiqah bil fi'l. Fi'lan idza yang tasil hadza syakhs bihadzal ma alladzi yakunul bard fihi syadidah. Nah, maka dia akan mati. Nah, itu namanya masyaqqah mutahaqqiqah bil fi'l. Kemudian alla yakun li syari' maqasid min wara'i taklif biha. Nah, syarat masyaqqah yang bisa mendapat kemudahan itu tidak ada la yakunu li syari' maqasid min wara'i taklif biha. Kalau ada maksud, kalau ada tujuan dari syariat, kenapa ada hukuman seperti itu, maka tidak boleh mendapatkan takhfif. Nah, contohnya gimana? Tadi ya kisos atau rojem. Kisos sama rojem ada masyakoh nggak? Ada. Al-mujrim, saufa yamut, ya.
saufa yamut, misalkan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum kisos, hukum rojem. Ini ada maksud nggak di balik kewajiban ini? Ada. Apa kira-kira maksudnya? Kenapa sih Allah mensyariatkan kisos, mensyariatkan rojem? Apa kira-kira menurut Antuna? Supaya jerah. Sorry. Sahih. Kedua, kalau dalam masyarakat apa efeknya? Biar jadi contoh, biar nggak ada yang main-main sama syariat. Nah, sahih. Kemudian yang terakhir apa? Siapa? Ada yang mau nambahin lagi nggak? Agar supaya tidak menjadi contoh untuk orang lain. Kenapa? Karena ghaliban kejahatan itu menular. Jadi kalau misalkan ada orang melakukan kayak gini, terus nggak ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar misalkan. Nah, nanti bisa aja kejahatan itu nular ke A, B, C. Selama, oh kayaknya aman nih. Oke, lanjutin. Nggak ada yang ngelarang ini, terus saya juga dapat jalan pintas, misalkan kayak mencuri. Nah, nggak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang tadinya nggak mencuri bisa aja kepikiran buat mencuri karena dia ngelihat bahwasanya oh aman-aman aja nih gitu. Nah itu ya keburukan itu nularnya lebih cepat banget dibanding kebaikan. Nah nauzubillah ya, namanya syaiton kerjaannya syaiton. Taib. Kemudian tadi mana? Maksud Allah tafut al maslahah al a'zam indal amal bitaisir. Nah, eh, jadi maslahahnya itu Allah tafut al maslahah al a'zam indal amali bitaisir. Jadi ketika kita melakukan uh, ataisir ya, misalkan al masyaqqah jadi mutaisir ya. Ketika kita melakukan rukhsah tersebut ya, maslahahnya itu maslahah a'zam dari ibadah tersebut tetap ada gitu. Allah tafut al maslahah al a'zam indal amal bitaisir. Contohnya tadi misalkan buka puasa orang hamil kemudian dia nggak kuat atau gimana atau orang sakit. Nah, itu kan maslahahnya itu untuk dirinya sendiri ya. Kalau orang yang sakit misalkan itu maslahahnya untuk dirinya sendiri dan masuk ke hifdzun nafas yang mana itu maslahah juga gitu. Jadi maslahah yang kembali ke dirinya sendiri dan apa puasanya bisa diganti di tahun depan ketika dia udah sehat insya Allah. Nah, kemudian asbabul masyaqqah al jali bali taisir. Nah, sebab-sebab apa saja nih masyaqqah-masyaqqah yang boleh boleh mendapatkan keringanan. Siapa saja ya, boleh mendapatkan keringanan. As-safar. Nah, jadi ilahnya boleh iftar, kemudian koser sholat dari 4 menjadi 2. Tapi kalau sholat ini harus gimana ya? Laukana fis sholah ya kan, hunaka rukhsah. Liman jawaza salasa wa samanin kilometer, liman jawaza salasa wa samanin kilometer, yajuzu lahu an yaksura sholah ar-rubaiyah. Wa yajuzu lahu taqdim wa ta'khir. Alisa kadzalik. Walakin fi babis siam al-aula tarkul fitr. Gitu banget. Jadi kata ulama, betul Allah memberikan kita rukhsah. Ketika kita musafir, Allah memberikan rukhsah sholat yang tadinya 4 bisa jadi 2. Bisa takdim, bisa takhir ya. Bisa jamak takdim atau jamak takhir. Nah, ini jumhur ya. Nah, kemudian kalau di dalam bab sholat, itu diutamakan kita jamak dan kosor. Itu utama. Dapat pahala kita. Karena kita mengambil rukhsah yang Allah berikan. Dan Allah tuh senang ketika Allah ngasih kemudahan, kita ambil. Nah, tapi kata ulama, walakin fi babis siam. Nah, tapi kalau misalkan dalam puasa, kata ulama sebaiknya tetap puasa. Kata ulama sebaiknya. Tapi ini bukan paksaan yang anjuran. Emang boleh orang yang musafir itu boleh tidak berpuasa, tapi kata ulama sebaiknya, sebagusnya tetap puasa gitu. Jadi ilahnya orang walaupun sekarang safarnya udah mudah ya, udah mudah naik pesawat misalkan dari Jakarta ke Sumatera 1,5 jam atau 2 jam naik pesawat ya sampai ke bandaranya sampai keluar
pesawat, kita tetap boleh qasar, tetap boleh. Karena ilahnya itu bukan di masyakohnya atau enggak, tapi ilahnya itu di safar. Jadi sebab kenapa Allah membolehkan kita tuh bukan karena apa namanya masyakohnya udah nggak relate lagi di zaman ini. Jadi walaupun safarnya enak, walaupun kita safar naik mobil, walaupun safarnya kita naik bus yang apa tuh sekarang lagi tren sleeper bus, kita tetap diperbolehkan untuk qasar. Walaupun masjid setiap kilometer ada, kita tetap diperbolehkan untuk qasar, untuk jamak. Kenapa? Karena ilahnya itu safar, bukan di masyakohnya itu. Gitu. Oh, itu ya kita apa namanya? Jadi kalau misalkan kita musafir, ya kita boleh jamak, kita boleh qasar. Walaupun masjid udah banyak segala macam, hukumnya tetap berlaku. Gitu. Kenapa? Karena safar, karena kita musafir. Ilahnya itu adalah safar. Gitu. Nah, di safar itu kan ada masyakoh, iya. Di safar ada masyakoh karena diriwayatkan bahwasanya safar itu setengahnya apa namanya setengahnya kematian istilahnya kayak gitu. Maksudnya dalam artian kita nggak tahu ketika safar itu keadaan kita gimana, apakah selamat atau enggak, walaupun kita selalu baca doa ketika keluar rumah dan seterusnya. Nah, kemudian al-marot. Marot ini juga yang boleh minal asbab al-masyaqqah al-jalibah li taysir. Nah, kemudian an-nisyan. Misalkan orang sakit, operasi, dia boleh jamak jamak sholat ya, jamak dia boleh menjamak sholat, mengkodok sholat ya. Kalau dia sakit ya, misalkan di rumah sakit harus operasi. Begitu juga dokternya, misalkan dokternya harus mengoperasi dalam waktu 10 jam. Nah, si dokter itu boleh nanti, misalkan nggak ada yang bisa gantiin dia boleh misalkan apa namanya jamak sholatnya gitu. Ini yang berkaitan dengan marot ya. Kemudian anisyan, lupa. Lupa belum sholat, oke, bisa kodok. Kemudian al-ikroh, bukroh. Kayak kemarin yang kita bahas di soal. Kalau orang itu terpaksa, ya, terpaksa misalkan mukroh, ya, terpaksa, nah itu bisa mendapatkan keringanan juga. Misalkan dia dipaksa atau untuk dikurung di dalam rumah secara dipaksa sama orang, ya. Misalkan dia dijahatin, mazlum, huwa mazlum. Terus dia dikunciin di dalam rumah misalkan atau di ruangan yang sempit. Dia nggak tahu misalkan terus dia diikat. Nah, dia uh, sholat nggak bisa. Sholat cuma melakukan gerakan mata misalkan. Dia nggak bisa apa namanya nggak bisa sholat itu, terus susah untuk bertayamum misalkan. Nah, dia mendapatkan kemudahan. Kemudahannya apa? Dia boleh nanti luar mukalaf gitu. Jadi sholatnya misalkan nanti diganti ketika dia udah bebas atau gimana, atau sholat li hormatil waqt dengan isyarat mata. Nah, itu kan taisir, kemudahan. Nah, kemudian al-jahl, ya. Jahl juga yang asbab al-masyaqqah al-jalibah li taisir. Dia nggak tahu bahwasanya sholat itu wajib, puasa itu wajib, misalkan dia tinggal di pedalaman, misalkan di atas gunung, di tengah-tengah padang Sahara, misalkan. Kemudian umumul balwa wa huwal haraj alladzi la qudrata lil insan fit takhallusi minhu. Ya, misalkan umumul balwa. Jadi misalkan ada suatu apa ya? Misalkan di suatu negara orang itu dipaksa untuk pakai misalkan di negara kafir ya, yang nggak ada bank syariah misalkan. Terus semua orang tuh terpaksa untuk pakai bank konvensional, yang mana di situ udah pasti ada bunga, ya segala macamnya itu udah pasti. Nah, ini kan masuknya ke umumul balwa. Al-haraj, orang tuh terpaksa karena dia tinggal di negara kafir dan pemerintahnya mewajibkan itu dan nggak ada bank syariah. Nah, ini kan orang itu laku talahu, dia nggak bisa apa namanya untuk nggak menggunakan atau untuk tidak bertransaksi dengan kartu kredit atau kartu apa namanya bank yang mana konvensional. Bahkan di beberapa negara misalkan mewajibkan orangnya punya kartu kredit misalkan. Nah, itu kan dia sesuatu yang nggak bisa dia berlepas dari hal tersebut.
Nah, maka dari itu dia boleh mendapatkan ya udah nggak apa-apa pakai bank tersebut tapi bunganya jangan diambil. Itu masuk ke umumul balwa, sesuatu yang uh, fihi haraj wala qudrata lil insan fit takhallusi minhu. Kemudian anak su hakikatan kanak si fil badani wal akli awin si hukman wa huwa riq. Ya, kalau misalkan orang itu otaknya setengah dalam artian mohon maaf ya, misalkan dia idiot ya ataupun dia berkebutuhan khusus, ya kan? Misalkan kalau normal kan dia sholatnya berdiri, tapi karena dia berkebutuhan khusus, dia mendapatkan rukhsah, boleh sholat duduk, boleh sholat berbaring. Nah, au naqsu hukman wa huwa riq. Misalkan dia hamba sahaya, nah maka dia bisa mendapatkan keringanan, misalkan sholatnya apa batasan auratnya kayak gitu gitu. Nah itu semua rukhsah itu ya, rukhsah yang ada dalam agama kita itu mabnah itu tetap dalil ya. Jadi semua yang ada di fikih nih ya, banat fikih, qawaid fikih segala macam itu, kalaupun di kitab fikih itu la yudhkar fi dalil, laisa ma'nahu la dalila alaihi gitu. Jadi misalkan di kitab fikih kita langsung hukum kata 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 itu kayak begitu juga di qawaid fikih ya. Itu bukan berarti nggak ada dalilnya, nggak mungkin nggak ada dalilnya, ada dalilnya. Tapi urusan dalil itu bukan di pembahasan fikih. Fikih itu udah di apa namanya hasil hasil dari ulama gini ulama usul, kemudian ulama fikih merumuskan hukum kayak gini kayak gini kayak gini. Nah jadilah fikih yang ada di kita sekarang yang kita pelajarin. Bukan berarti dalilnya nggak ada, dalilnya ada. Kalau mau lihat dalilnya di kitab usul fikih. Usul itu membahas tentang itu, apa bagaimana cara menentukan dalil. Kalau misalkan di qawaid fikih nih dalilnya nggak ada bukan berarti nggak ada dalilnya gitu. Jadi semua yang ada, semua yang kita pelajarin ini ada dalilnya. Dalil itu bukan cuma Quran dan Sunnah, tapi ada ijma dan qiyas gitu. Kemudian anwa taisirat asyara. Nah, macam-macam kemudahan yang ada di syariat. Takhfiful isqat, ka isqatul jum'ah wal jamaah anil marid. Ya, wakadzalikal musafir. Nah, itu takhfiful isqat ya. Jadi yasqutu alaihi wujubul jum'ah wa salatul jamaah liman dhahaba ila wujubi salatil jamaah. Kemudian takhfifut tanqis yakni nuksan. Nah, jadi berkurang ya. Ka khosri shalah rubaiyah fi safar. Nah, jadi 4 rakaat menjadi 2 itu dia namanya takhfif at-tanqis. Nah, berkurang. Nah, kemudian takhfiful ibdal bil akhaf, ada yang namanya takhfiful ibdal bil akhaf, ka ibdalil wudu wal ghusl bit tayammum. Nah, ini masuknya ke takhfiful ibdal. Dari minal ma ila turab. Kemudian takhfifut taqdim ka taqdimul asr ila zuhur. Kemudian takhfifut ta'khir ka ta'khir zuhur ila asr ya, aksu takhfifut taqdim. Kemudian takhfifut tarkhis ka aklil maitah inda darurah. Tabi'an takhfifut taghyir ya, takhfifut tarkhis ini akul maitah inda darurah, rukhsah ya. Boleh makan mayat. Taib. Bangkai, sorry. Bangkai. Kita nggak boleh makan manusia. Nah, takhfifu at-taghyir ka taghyir nadhmus shalah fil khawf. Nah, kemudian takhfifut takhyir ka takhyir fi kafaratil yamin. Nah, jadi takhfifut taghyir wat takhyir. Taghyir itu contohnya taghyir nadhmus shalah fil khawf. Jadi salat khauf itu dia boleh nggak menghadap kiblat. Boleh misalkan 1 rakaat. Nah, itu dalil juga bahwasanya sholat itu harus ditegakkan apapun keadaannya. Nah, itu ya takhfif at-taghyir. Karena sholat khauf itu dia keadaannya boleh nggak menghadap kiblat ya. Taib. Jadi nazmus sholahnya ya, kaifiyatu sholahnya bisa berubah tuh nggak apa-apa. Tapi fi sholatil khauf ya, ketika misalkan sedang berperang melawan musuh ila akhirih. Nah, kemudian takhfifut takhyir ka takhyir fi kafaratil yamin. Nah, jadi kalau orang yang melanggar sumpahnya, itu kan dia bisa milih tuh. Kan kafaratnya ada it'amul masakin, itqur raqabah, siam. Kemudian ada kiswah ya, memberikan pakaian kepada istilahnya seperti itu. Nah, maka
itu dia boleh milih takhfif takhir ya, takhir fi kafaratul yamin. Jadi ketika orang itu melanggar sumpahnya, dia punya pilihan mau ngasih makan, mau puasa, atau mau membebaskan budak. Baik. Nah, kemudian ada ar-rukhsah bi'tibar wujubi fi'liha aula. Nah, jadi apakah rukhsah ini kita wajib melakukannya atau enggak? Nah, ada tingkatannya. Ma yajibu fi'luha ka aklil maitah lil muttar idza ghalaba 'ala dhannihi al-halak. Baik. Idza ghalaba 'ala dhanni syakhs annahu sayamut in lam ya'kul hadhihi al-maitah fahada syakhs yajibu alaihi an yakul. Jadi kalau misalkan dia dia kayaknya saya akan mati kalau saya nggak makan bangkai sapi ini. Nah, maka wajib baginya untuk makan bangkai sapi itu. Wajib baginya untuk mengambil rukhsah itu. Nah, kemudian yandub sunnah. An-nazar ila al-maktubah ya. Ini sunnah juga. Nah, rukhsah. Kemudian mayubah kabai'is salam. Nah, bai'us salam itu kan jual beli yang mana uangnya duluan, uangnya cash, barangnya nanti ya. Nah, ini rukhsah ya, rukhsah. Kenapa? Karena asalnya jual beli itu kan barangnya langsung kita terima gitu. Nah, tapi kalau bayi salam ini boleh. Kenapa? Karena ada dalilnya. Nah, dan ini apa namanya, hajat manusia tuh banyak yang membutuhkan bayi salam ini. Nah, makanya boleh, boleh kita melakukan bayi salam. Nah, kemudian al-aula tarkuha. Nah, yang lebih utama meninggalkannya. Meninggalkan rukhsah ini. Contohnya apa? Mashu alal khuf. Ya, masa alal khuf ya benar boleh. Tapi min babil aula tarkul mashi alal khufi. Kalau misalkan masih bisa untuk melepas sepatu ya kenapa enggak? Nah, istilahnya kayak gitu. Nah, kemudian minal qawaid al mutafarri'ah ya bukan mutafarriqah ya. Minal qawaid al mutafarri'ah mutafarri'ah al mutafarri'ah an hadhihi al qaidah idza daqa al amru tasa'a wa idza tasa'a al amru daqa. Nah, nah apa maksudnya? Terus di sini ya. Nah, ini artinya iza tasa'a iza daqal amru tasa'a. Wa iza tasa'a ini yang pertama ya iza daqal amru tasa'a. Ini. Ini iza. Nah, kemudian iza tasa'al amru daqa maksudnya iza kaba.
Taib. Idza daqal amru tasa'a wa idza tasa'al amru daqa. Apa maksudnya idza daqal amru tasa'a? Idza hasalat darurah li amrin ma sawa kanatid darurah tata'allaqu bil fardi awil jamaah fa syari'atu tawassa'a fil hukmi wa tubihul mukallafu lirtikabil mahdhur. Kemudian tapi bukan cuma sekedar itu. Wa idza tasa'a daqa. Bimakna idza irtakabal mahdhur wa zalatid darurah fa inna tadyiq wal hukum al asli ya'udu marrotan al ukhra. Contohnya gimana? Masalan ar-rajul. Ar-rajul yuridu an yusalli wa la yajidu sauban illa harir. La yajidu illa harir. Nah, ini al-amr indahu yadik alaysa kadzalik. Ya yajibu alaihi an yusalli walakin la yajid sauban illa harir. Illa harir. Walibasul harir lirrajuli muharram. Nah, itu gimana tuh? Nah, maka kaidah bilang idza daqal amru tasa'a wa idza tasa'a daqa. Dia boleh yajuz lahu an yusalli bil harir liyastura auratahu. Jadi dia boleh nih salat cowok ini salat menggunakan baju sutra, celana sutra. Kenapa? Karena dia nggak punya yang lain. Idza daqal amru tasa'a. Ya. Yaudik alaihi al-amr. Dia nggak punya sesuatu selain baju sutra ini yang untuk menutupi auratnya ketika sholat. Nah, itu kan dokol amr indahu. Oke. Nah, kemudian apakah artinya dia boleh terus-terusan pakai baju itu segala macam? Nah, idza tasa'a doko. Nah, idza zalat hadhihi darurah fa'alaihi an ala yalbas hadza al-harir. Jadi kalau misalkan keadaannya sudah berubah ya, idza tasa'a doko. Kalau misalkan dia udah menemukan baju lain, ya, dia tadinya kan dia cuma punya baju sutra ini, misalkan baju dan kain sutra ini. Dia udah sholat, udah selesai, kemudian dia pergi beli baju lain. Nah, ketika dia udah punya dua baju, yang satu sutra, yang satu katun, nah, maka dokol amr, idza tasa'a doko. Gitu. Jadi, dia udah nggak ada lagi alasan untuk melakukan rukhsah yang mana dia boleh pakai baju dari sutra ini. Kenapa? Karena dia udah punya baju lain. Itu maksudnya idza daqal amru tasa'a wa idza tasa'a daqa. Nah, kemudian contoh lain ya, misalkan perempuan yang berada dalam masa idah. Nah, almar al-mu'tadah. Terus dia nggak menemukan orang yang bisa membantu dia untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam artian, dia memang terpaksa harus keluar rumah untuk bekerja. Nggak ada yang bisa menafkahi dirinya kecuali diri dia misalkan. Kalau dia nggak masuk, dia nggak dapat uang misalkan. Nah, keadaan kayak gini, idza dhaqal amru tasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Ya tajuzu laha an takhruj min baitiha min ajlil amal aw min ajli syira' ihtiyajataha wa ba'da dzalika ta'ud ilal manzil. Lima dzalik idza dhaqal amru ittasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Gitu. Baik. Kemudian ad-darurat tubihu al-mahzurat. Nah, ini wadih ya. Ad-darurat tubihul mahzurat. Mislu aklul maitah, ya kan? Kemudian jadi segala macam darurat yang di al-darurat allati tuwajjihu insan idza laisa lahu ay khiyar fa ad-darurat tubihu al-mahzurat. Kemudian ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Nah, ini ad-darurat tuqaddaru biqadariha ini qaidun min qaidah ats-tsaniyah. Qaid. Jadi oke, ad-darurat tubihul mahdurat, tapi ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Contohnya gimana? Kalau misalkan kita makan makan bangkai tadi kan ya. Boleh kan? Makan bangkai boleh. Tapi makan bangkai itu bukan sampai wah, misalkan boleh nih makan bangkai. Makanlah sampai kenyang-kenyang.
berpesta dengan daging tersebut. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Betul, kita diperbolehkan makan bangkai, tetapi ma ala qadri ma yasudur ramak. Hanya sebatas untuk mengisi lambung agar nggak mati. Bukan untuk berpesta. Laisa min ajlit tamatu ila akhirih. Bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk pesta. Nah, itu nggak boleh. Karena ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Taib. Summa uh, uh, nah, nah, contoh lain nih yang agak modern ya, agak modern. Liman ustushiro li khatibin. Liman ustushiro li khatibin fala ba'sa an yadhkura uyubahu idza kana nus'al bidzalik. Jadi, masalan, ja'a ja'alaka syakhs liyatlub yadaki masalan. Tuma anti tas'alin man ya. Masalan anti tas'alin al-akh indaki. Indakil akh summa tas'alinahu wa hal anta ta'lam uyub hadha syakhs hadha rajul. Nah, yajuz lil akh hadha an yadhkur uyuba hadha rajul walakin ala qadriha faqat. Limadza li anna darurat tuqaddaru biqadriha wa darurat tubihul mahdurat. Gitu. Jadi kalau misalkan ditanya nih tentang sifat orang ini gimana, apa negatifnya? Nah, itu boleh kita kasih tahu negatifnya, tapi sekedarnya saja. Dan bukan laisa min ajli apa namanya? Bukan untuk laisa min babil ghibah. Bukan untuk dia orangnya kayak gini misalkan. Oh, udah cukup sampai situ. Misalkan dia kejelekan ini. Jangan ditambah-tambahin bumbu-bumbu yang nggak penting. Udah cukup sampai situ aja. Kenapa? Karena memang dianjurkan untuk menjelaskan yang seperti itu. Gitu. Itu kata ulama ya. Boleh emang pada dasarnya. Banyak kok di kitab-kitab ulama yang menjelaskan hal tersebut. Taib. Nah, kemudian al-ittirar la yubtilu halqul ghair. Ketika orang itu apa namanya? Fi halatil ittirar, dalam keadaan bahaya ya, itu dia tidak membatalkan hak orang lain. Masalah nahnu nastajir safina. Misalkan kita menyewa kapal laut. Nah, kemudian kita nyewa kapal laut dalam waktu kurun 3 hari misalkan. Tiba-tiba di tengah samudra misalkan terjadi badai. Yang mana itu memakan waktu sampai 3 hari lagi. Jadi total seminggu. Padahal tadi kita nyewanya bayarnya cuma untuk 3 hari. Nah, kemudian setelah kita sampai ke daratan, si pemilik kapal ini bilang, kan kamu bayar cuma 3 hari. Kamu kelebihan 3 hari nih. Jadi total 6 hari. Nah, maka sisa 3 hari ini kamu harus bayar ya. Nah, itu boleh. Ya juz. Wa hadza haqqun, hadza haq li sahib as-safinah. Kenapa? Walaupun si mustajirnya ini fi halatil tiror, walaupun si mustajirnya ini huwa muttar bi an yasta'mila hadhihi safinah aksar min waqtiha, walaupun si penyewa ini dia pun terpaksa, bukan keinginan dia untuk nyewa lebih dari 3 hari. Iya betul, dia huwa fi halatil ittirar, walakin al-ittirar la yubtilu hakul ghair. Tapi walaupun dalam keadaan terpaksa, itu tidak berarti hak orang lain bisa hilang, bisa batal. Jadi bukan berarti haknya si pemilik safinah itu hilang, batal haknya dia. Enggak, dia tetap punya hak untuk minta kekurangan yang 3 hari itu. Dan itu boleh. Dan itu memang haknya si sahibus safinah. Gitu. Karena kaidahnya al-ittirar la yubtilu hakul ghair. Nah, jadi syariah itu emang solihah likuli zaman, walikuli ahwal, walikuli ya, likuli zaman, walikuli ahwal. Ya, mau zamannya apapun, dari zaman ketika Rasulullah SAW masih hidup sampai zaman sekarang abad kesekian ya, itu tetap relevan.
tetap relevan, cuma surahnya aja yang beda-beda gitu. Nah, kemudian al-hajatu tanzilu manzilatu darurah amatan kanat au khosoh. Nah, ini kaidah kaidah yang al-qaid al-mutafari'ah al-akhirah ya, bahwasanya hajat itu contohnya bayi usalam ya, al-hajat tanzilu manzilat darurah amatan kanat au khosoh, bayi usalam contohnya. Jadi hajat manusia itu kalau misalkan banyak orang yang membutuhkan ya, kayak tadi bayi usalam, kan pada dasarnya jual beli itu barangnya tuh harus ada, ya kan? Tapi karena hajatun nas tad'u ila bai islam, maka ini udah doruri nih, udah doruri kan? Maka itu boleh. Jadi mau itu hajat amah ya, hajat amah, hajat mayoritas orang banyak atau hajat orang tertentu, maka itu boleh. Al hajat tanzilu manzilat darurah. Jadi hajat itu ketika orang udah butuh banget, nah itu tanzilu manzilat darurah. Dia bisa berpindah ke darurat. Itu al hajat tanzilu manzilat darurah amatan kanat au khosoh. Taib mislu bai ussalam ya. Taib. Ana astazin daqiqah ila dauratil miyah. Tsumma nuwasil al-qaidah ar-rabi'ah al-kubra. Sebentar ya, ana izin ke hamam sebentar. Baik, nuwasil al-qaidah ar-rabi'ah. La dharara wa la dhirar. Man taqra? Dari kelas ada. Tafadhali. Al-Qaidatul Rabi'atul Kubra Al-Awwal makna al-qaidah ad-dararu huwa ilhaqul insan mafsadatun mafsadatan hissiyatan kanat au ma'nawiyatan tujjaha nafsihi au ghairihi bidaan ad-dirara ilhaqul insan mafsadatan hissiyatan kanat au ma'nawiyatan tujjaha ghairi ala sabil mujazati ala wajhin ghairi jaiz al-makna al-ijmali iqa'ud darari ibtidaan ala sabil mujazati ala wajhin ghairi jaizin muharraman fi syariah. Asani makanatul qaidah hadil qaidatu tandarju tahtaha nisful fikhi wa dzalika annal ahkam imma an tajriba maslahatan aw taksiraha wa imma an tadfa'al mafasida aw takliliha wa taklilaha. Asalis al-adillah al-qaidah qala ta'ala walad dor walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ala darra waladirar ar-rabi kaifiyatu daf'id darar daf'ud darar yakunu qabla wuku'ihi bitarikil wiqayah wa raf'uhu ba'da wuku'ihi bil umuri allati yumkinu izalatuha biha wa tamna'u tikraraha idha waqa'a wa idha kana labudda minal wuku'i fayahtaru ahwanat dararaini tahfifan lil darar. Al-khamis ad-darar alladhi la tashmaluhul qaidah al-awwal ad-dararul Ma'dzun. ad-dararul ma'dun aha fi syar'i waqi'un bihaqqin kadararil uqubat asani ad-dararul ladhi ta'ummu bihil balwa kalwaki fi ba'di anwa'il mu'amalat asalis ad-dararul ladhi radiyahul mukallafu wa lam yata'allaq bihaqqillah kazawadi bighairi kafin. Asadis al-qawaidul mutafarri'atu anil qaidah al-awwal al-qawaidul khassah bi izalatid darar hinan kiraduhu al-awwal ad-darru yuzal ad-darru yudfa'u biqadril imkan al-qadimu yutraku ala kidamihi ka'adami jawazi ighlaqit tariqil qadimil ladzi fi ardihi lian la yamurra min hujaruhu masalan fayadurruhu summa ad-darru la yakunu qadiman kawujudi nafidatin qadimatin takshifu dahilal bait tijarihi fa innahu yajibu ighlaqu hal istimaliha ala darari asani al-qawaidul khassah asna at-ta'arrudi
ad-darru la yuzalu bimithlihi kama law haddada rajulun bil qatli ala qatli ma'sumin fa innahu la yajuzu qatluhu li'anna at-tahdida bil qatli dararun wa qatlu ma'sumin dararun mithluh. Idza ta'arada al-mafsadatan ru'ya ru'ya a'damuhuma dararan birtikabi akhafihima. Ad-dararul asyaddu yuzalu bid-dararil akhaf summa yuhtaru awa ahwanu syarraini summa yuhtamalu dararul khasu lidaf'i dararin amin kama lawih takarat tajiru biqasdi igla isiri fa in waliyal amra yajibu alaihi ayyamurahum bibai'i tilka silai liizalati darari an amatin nasi wa huwa dararun amun wa in kana fi dalika dararun alal muhtakir illa anna dalika dararun khasun. Summa darul mafasidi aula min jalil masalih ka adami jawazi hafril bi'ri qariban min bi'ri syahsil akhari idza dhahaba ma'ul bi'ril qadimi ila bi'ril jadid. طيب شكرا بارك الله فيك. الآن القاعدة الرابعة الكبرى لا ضرر ولا ضرار. نعم. الضرر هو إلحاق مفسدة للغير. ضرر إلحاق المفسدة للغير ابتداء. ضرار لا ضرر ولا ضرار. Nah, ضرار مقابلة مفسدة بالمفسدة. مقابلة المفسدة بالمفسدة. نعم. الضرر هو إلحاق الإنسان مفسدة حسية كانت أو معنوية. حسية بمعنى ما يتعلق بأعضاء الجسد إلى آخره. معنوية بمعنى ما يتعلق بالأموال tujahu nafsihi au ghairihi ibtidaan. Jadi la dharara wala dirar ini kaidah yang mungkin kita bisa bilang nggak ada agama-agama lain yang memperhatikan kesejahteraan umat manusia secara umum, ya kan? Ketika kita menerapkan kaidah la dharara wala dirar, nahnu la nulhiqu mafsadatan ibtidaan. Idza la nulhiq mafsadah ibtidaan, idzan hadza min babi apa? Min babi al-hifdz, ya kan? Min babi hifdzil masyarakat, ya kan? Jadi ketika kita menjaga diri untuk enggak menyakiti orang lain, maka kita sudah mencegah terjadinya keburukan, ya kan? Jadi kita enggak mulai duluan lah istilahnya. Nah, itu. Kemudian diror ilhaqul insan mafsadah lil ghair ala sabilil mujazah, ya, dalam bentuk balasan ala wajhin ghair jais, ya. Dengan dengan bentuk yang tidak diperkenankan, ya. Misalkan main hakim sendiri, ya. Betul, misalkan dia menjadi korban, tapi tetap aja ada kaidahnya dalam artian la yajuzu lahu an yaf'al huwa bi nafsihi bal yadhhab ilal hakim wal hakim alladhi yahkum. Walakin law kana fi baladina la adri wala asati wala urid an atahaddas anhu. Naam. Al-muhim nas'alullaha an yarzuqana hakiman adilan. Naam. Hatta la ya'um hadhihi al-mafsadah. Naam. Al-mana al-ijmali iqa'u darar ibtidaan aw ala sabil mujazat ala wajhi ghair jaiz muharramani fi syariah. Idzan la yajuz fi dinina an nabtadi'a bi dararil akharin wa nakum bi muqabalati hadhihi darar ala sabili
mujazat ya, karena kita ngebales ya. Tapi ala wajhin ghair jais, itu muharraman. Kenapa? Karena al-aula tetap al-aula was sabar, walakin yajuz ilhaqul mafsadah yajuz, walakin lasna nahnu alladzi nuqabilul mafsadah bil mafsadah bal al-hakim awaliul amr hadza min wajibatihim. Jadi kalau misalkan kita yang dizolimi, ya boleh kita balas, tapi dengan jangan main hakim sendiri ya. Jalurnya tetap jalur hakim, waliul amr ya. Walakin fi baldina nahnu la nadri. Taib, summa dalilnya al qaidah. Oh, makanatul qaidah. Hadhil qaidah yandariju tahtaha nisful fiqh wa dhalika anna al-ahkam imma an tajriba maslahah wa taktsiruha wa imma an tadfa'al mafasid wa taqliluha. Nah, jadi la darar wa la dirar ini mencakup seluruh setengahnya dari hukum-hukum fikih. Maksudnya anal ahkam, jadi hukum itu imma an tajribal maslahah. Jadi hukum itu ada karena untuk maslahat kita sebagai manusia, sebagai umat muslim, untuk mendapatkan maslahat atau memperbanyak maslahat ya, ataupun untuk mencegah mafsadah dan menguranginya, meminimalisir. Baik, cuma al-adilah al-qaidah, wala tudara walidatun bi waladiha wala mauludillahu bi waladihi. Ini dalil bahwasanya la darara wala dirar. Nah, kemudian kalau Nabi SAW la darara wala dirar. Jadi lafaz qaidah ya. Jadi qaidah fikih itu lafaznya bisa diambil dari hadis langsung atau bisa juga lafaznya itu mengandung makna dari dalil. Nah, kalau yang ini lafaz atau sigohnya sama kayak hadis. Jadi begitu hadisnya begitu juga lafaznya. Ada juga nama lain apa namanya? Ad-dararu yuzal. Ada juga ngomong kayak gitu. Ada juga yang la darara wala dirar. Jadi itu yang berkaitan dengan lafaz ya, lafaz qaidah. Ada yang dia persis plek-plekan sama kayak lafaz hadisnya atau dalilnya. Ada juga yang mana dia mengambil makna dari Al-Qur'an atau dari hadis gitu. Nah, kemudian kaifiyatu daf'id doror, bagaimana cara mencegah doror? Daf'u doror yakunu qabla wuku'ihi bi tariqil wiqayah. Daf'u doror yang mencegah keburukan itu yakunu qabla wuku'ihi bi tariqil wiqayah. Jadi mencegah ya, mencegah terjadinya keburukan. Nah, kemudian jadi daf'u doror ya yakunu qabla wuku'ihi bi tariqil wiqayah. Jadi sebelum adanya kemudaratan kita cegah dulu. Oke. Nah, tapi kalau misalkan udah terlanjur kejadian, warafuhu ba'da wuku'ihi bil umur allati yumkinu izalatuhu biha. Tapi kalau udah terlanjur, ya kita harus mengangkat si doror itu. Baik. Wa tumna'u tikraruhu idza waqa'a, dan gak boleh terus-menerus si doror ini terjadi. Nah, kemudian wa in kana la budda minal wuku', tapi kalau misalkan doror ini harus tetap berjalan. Fayaqtaru ahwanu dororoin takhfifan lidoror. Jadi kalau misalkan terpaksa harus melakukan kemudaratan ini, maka misalkan ada mudarat A sama B, kita terpaksa nih harus melakukan salah satu. Nggak mungkin kita nggak mengambil dua-duanya, nggak mungkin kita meninggalkan dua-duanya. Kita harus ambil salah satu. Nah, maka kita harus mengambil doror yang lebih akhaf. Itu kaidahnya. Nah, kemudian ad-darar alladzi la tashmaluhul qaidah, doror-doror yang tidak mencakup kaidah. Ad-dararul ma'dzun iqa'ahu fi syar'i waqi'un bihaq qadararil uqubat. Ya. Contohnya doror bihaq itu kayak tadi ya kisos ya, itu kan doror. Itu doror. Itu doror buat si korban, bukan si pelaku ya. Misalkan dia dipotong kakinya, dipotong tangannya, ya itu doror. Itu doror bagi dia.
Nah, jadi kaidah fikih itu kadang la doror wala diror ya sama al masyaqqah tajlibu taisir itu emang mirip-mirip. Bahkan di beberapa kitab itu ada yang apa namanya di dikaitkan, ada yang dikaitkan, ada yang mana contohnya emang sama gitu. Nah, doror bihak ya. Doror yang al-ma'dzur iqa'ahu fi syara' maksudnya doror bihak. Kenapa? Karena anna syar'a anna khalfa hadhihi syariah ya. Karena dibalik dari penerapan syariat ini ada masalah azimah, ada maslahat yang lebih besar. Contohnya tadi kenapa pelaku LGBT itu harus dihukum seberat-beratnya gitu. Karena maslahatnya itu, iya betul ada doror bagi si pelaku ya. Tapi maslahat untuk mendirikan si syariat ini ya, maslahat untuk menjalankan syariat ini itu lebih besar dibanding doror yang akan dirasakan oleh si pelaku gitu. Kadororil ukubat ya, kan kayak di penjara itu ya doror, dia nggak bisa kerja, itu doror. Tapi maslahatnya itu lebih besar ya, ketika para penjahat di penjara ya itu doror bagi dia, tapi maslahatnya bagi umat Islam tuh besar. Nah, kemudian ad-darar alladzi ta'umu bihil balwa kal waqi' fi ba'di anwa'il muamalat. Nah, contohnya kayak ad-darar alladzi ta'umu bihil balwa yakni bimakna yas'ubul ihtiraz minhu. Contohnya masalah launash dari al-arus. Dan kita beli beras sekarung ya. Kan nggak mungkin kita kita tuangin semua berasnya, terus kita teliti ada kutunya atau enggak, ada batunya atau enggak. Ini kan ya subu al ihtiras minhu. Iya betul. Kalau misalkan ada kutunya, ada batunya itu doror ya. Tapi ini kan doror yang mana kita nggak bisa nggak bisa apa namanya nggak bisa ikutin dalam artian kita yes nas obul ihtiras minhi sesuatu yang nggak bisa kita jauhin ya. Karena kalau namanya beras sekarung ya mungkin chance untuk ada kutunya, ada batu kerikilnya atau segala macam ya itu pasti ada dorornya gitu. Kalau wakil fi ba'di anwa'il muamalat. Nah, ini kan dorornya yasir ya, yasir, dorornya yasir. Kayak misalkan kita beli buah satu peti, gak mungkin kan kita cek satu-satu, ini busuk atau enggak, ada uletnya atau enggak. Nah, ini sesuatu yang nas yas'ubu al-ihtiras minhu. Ya, itu rata-rata ini di muamalat ya. Ta'umu bihi al-balwa. Kemudian, ad-darar alladzi radiyahul mukallaf walam yata'allaq bihaqqillah kazawaj bighairi kuf'in. Nah, jadi doror yang mana mukallafnya ini ridho dan nggak berkaitan dengan hak-haknya Allah, ya, yang berkaitan dengan hak-haknya Allah. Nah, yang berkaitan dengan hak-haknya Allah maksudnya kayak nauzubillah min zalik ya, zina, pencurian dan segala macam itu berkaitan dengan haknya Allah. Nah, kemudian jadi kalau dorornya ini kayak zawaj bil kuf'in. Sebenarnya ada doror ya. Entah itu untuk perempuannya atau untuk laki-lakinya pasti ada doror. Tapi selama kedua-duanya oke, ya boleh. Dan ini juga nggak berkaitan dengan haknya Allah. Nah, kemudian contoh lain misalkan kayak kemarin ya jual beli terus ada aibnya. Kalau pembelinya ridho, ya nggak masalah. Kenapa? Karena itu nggak berkaitan dengan haknya Allah gitu. Nah, kemudian al-qaid al-mutafari'ah anil qaidah. Eh ad-dararu yuzal al-qaid al-khassah bi izalati darar hinan firadihi ad-dararu yuzal. Ya, jadi contohnya kalau ada kemudorotan yang harus disingkirkan. Contohnya, idza talat aghsanu syajarah li syakhsin wa tadallat ala ghairihi ala dari ghairihi fa adarrathu fa yajibu ala sahibi hadhihi syajarah an yaqta wa yajuz li
Dan boleh juga untuk si tetangganya ini motong agsonnya gitu. Kenapa? Karena ad-dararu yuzal. Misalkan ada kayak di kampung ya, ini banyak. Misalkan di tetangganya punya pohon gede banget. Rantingnya atau pohonnya ini udah yamilu ila baiti jarihi, udah melewat, udah mau nyentuh, udah mau nimpa rumah si tetangganya. Nah, maka tetangganya boleh untuk motong si agsonnya, ya, ranting-rantingnya. Kenapa? Karena ini doror, dan kaidah wal kaidah takul ad-dororu yuzal. Jadi kemudaratan itu harus dihilangkan. Nah, kemudian ad-dororu yudfa'u biqadril imkan. Nah, tapi ya yudfa'u biqadril imkan. Misalkan ada kemudaratan. Iya betul, ini ada kemudaratan. Eh contoh ya, kayak di satu negara misalkan eh eh, di Suriah beberapa waktu lalu ya. Selama 50 tahun mereka nggak boleh ngomong hal-hal buruk. Kalau ngomong hal-hal buruk berkaitan dengan pemerintah, mereka bakal diculik atau dibunuh. Nah, ini kan doror. Nah, maka sebisa mungkin ya udah dia tahan. Dia tahan untuk mengeluh, nggak berkeluh kesah. Kenapa? Karena doror yudfa'u biqadril imkan. Jadi sebisa mungkin dia diam untuk mencegah doror yang akan dia terima, ya tadi misalkan dibunuh atau diculik, diasingkan gitu. Baik, kemudian al-qadim yutraku ala kidamihi walakin ad-dararu la yakunu qadiman. Jadi ad-dararu la yakunu qadiman ini qaid dari kaidah al-qadim yutraku ala kidamihi. Nah, contohnya gimana al-qadim yutraku ala kidamihi? Ka'adami jawaz ighlaq at-tariq al-qadim alladhi fi ardihi li'anna la yamurra minhu jarihi masalan fayaduruhu. Misalkan seorang punya rumah, dia punya tanah, ya, terus ada jalan setapak yang mana itu nyampe ke rumah, biasanya nih di perkotaan ya, di gang-gang kecil misalkan. Jalan setapak ini udah lama. Emang betul jalan setapak ini tanahnya si pemilik rumah A. Ini A, ini B. Nah, tapi untuk nyampe ke rumah si B ini nggak ada jalan lain kecuali melewati tanahnya A. Dan jalan kecil ini, jalan setapak ini udah ada dari zaman jebot istilahnya. Nah, maka nggak boleh bagi si pemilik A atau ahli warisnya A ini misalkan untuk menutup jalan ini. Ya, apalagi ya, banat yang berkaitan dengan tanah, jalan, hak-hak umum itu dosanya lumayan besar. Dosanya lumayan besar. Dosanya besar. Ya, kalau kita mengambil hak tanah orang lain, kalau kita menutup jalan, ya, itu dosanya besar. Nah, jadi ad-dararu la yakunu al-qadim yutraku ala kidamihi. Jadi, karena torik ini udah lama, fayutrak ala kidamihi. Maka la yajuzu li sahib hadzal bait an yughliqa hadzal tariq wa au yasuddu hadzal tariq hatta la yastati an yamurra jaruhu ila baitihi. Nah, ini nggak boleh, ini zalim. Ya, hati-hati sama doa orang yang terzalimi. Nah, itu ya kaidahnya al-qadim yutraku ala kidamihi. Tapi ada kaidnya ya. Ad-dararu la yakunu qadiman. Ada kaidnya. Tapi kalau misalkan nih, ini udah ya, contoh yang A sama B udah. Nah, misalkan ini rumahnya A dan dia ada jendelanya. Ini rumahnya B yang mana dia ada jendelanya. Nah, kemudian ini jendela udah lama nih, jendelanya udah lama. Tapi ini jendelanya udah lama udah kebuka. Memang jendelanya tipe yang nggak ada tutupnya lah istilahnya. Nah, tapi dengan terbukanya jendela ini, aurat rumahnya si B bisa kelihatan. Aurat anggota keluarganya si B ini bisa kelihatan. Nah, maka boleh bagi si B untuk minta ke A menutup jendela ini. Menutup jendela rumah dia yang emang nggak ada tutupnya dari asalnya misalkan. Gimana pun caranya, kamu harus tutup jendela kamu ini. Kenapa? Karena ad-dororu la yakunu qadiman. Karena di sini ada doror. Dorornya apa? Aurat keluarganya B nampak. Kalau jendelanya ini nggak ditutup, jendelanya si A. Gitu. Ad-dororu la yakunu qadiman kawujud nafidah qadiman takshif dakhil bait jarihi fa innahu yajibu ighlaquhu listimalihi ala al-doror. Begitu juga doror-doror yang lain ya.
Kemudian al-qaid al-khassah asna at-ta'arud. Nah, jadi kalau misalkan ada dua doror, ini gimana nih? Ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Pertama, doror itu tidak dihapus dengan keburukan juga. Tapi nanti ada beberapa pengecualian. Nah, ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Contohnya gimana? Contohnya, lau haddada rajulun bil qatli ala qatli ma'sum, fa innahu la yajuzu qatlahu li anna tahdida bil qatli dararun wa qatlu ma'sumin darar misluh. Nah, jadi kalau misalkan orang disuruh bunuh orang lain, haddada bil qatl, huddida bil qatl. Ya. Kalau misalkan dia disuruh orang lain membunuh si B, A dipaksa membunuh B. Nah, nggak boleh si A ngebunuh B dengan dalih menyelamatkan dirinya. Kenapa? Karena doror la yuzalu bimislihi. Kenapa? Karena tahdid bil qatl doror. Betul, dia diancam. Kalau kamu diancam sama C, C mengancam A. Betul, A ini terancam. Terancam. Kalau dia nggak ngebunuh B, dia yang dibunuh. Betul, dia si A ini terancam juga. Tapi kalau dia ngebunuh B, itu juga doror. Itu doror. Maka nggak nggak bisa doror la yuzalu bimisrihi. Kata ulama gimana? Dia harus bersabar. Dia tetap bagaimanapun nggak boleh ngebunuh si B. Kata ulama gitu. Nggak boleh tetap kalau misalkan orang disuruh kamu yang dibunuh atau kamu ngebunuh orang lain. Dia tetap nggak boleh ngelakuin si ngebunuh B ini. Kata ulama nggak boleh. Jadi gimana dong jalan keluarnya? Kata ulama, si A ini harus bersabar walaupun nanti dia yang dibunuh. Karena kalau dia yang dibunuh, dia yang terzolimi kan. Dia yang terzolimi. Dia nggak menzolimi si B. Gitu. Betul si A terzolimi. Tapi itu lebih utama dibanding dia membunuh umat muslim yang nggak bersalah. Membunuh orang lain yang dia nggak bersalah. Karena dosanya sangat besar. Jadi kata ulama, si A ini harus bersabar. Oke. Baik. Nah, kemudian idza ta'arradal mafsadatan ru'ya adhuhuma dararan birtikabi akhafihima. Nah, tapi kalau misalkan yang satu dorornya azam, yang satu dorornya khafif, maka kita harus ngambil yang khafif. Jadi ada dua mafsadah. Yang satu besar, yang satu kecil, maka kita ngambil yang khafif. Nah, contohnya gimana? As-sukut alal munkar. As-sukut alal munkar idza yataratab ala inkarihi munkar asyad. Misal, rajulun ra'a syakhsan misalkan ada dua mafsadah. Dia lihat orang lain minum khamar. Minum khamar mafsadah. Minum khamar mafsadah, diem mafsadah juga. Tapi kalau dia mencegah si A minum khamar, si A ini mabok. Orang mabok, dia bakal nggak sadar. Bisa aja dia membawa pisau atau gimana. Nah, betul. Dia diem itu mafsadah. Nggak boleh. Nah, tapi dengan diamnya itu lebih utama, lebih ringan dibanding dia nanti harus terbunuh atau dia terlukai. Nah, itu contohnya. Taib. Intahaina minal waqt rubama naktafi bihadzal qadar halil umur wadiha nantaqi nantaqi ila tahdir. Taib. Abidah Hadiroh. Afa Fadilah Agna Aisyah Nur Ajwa Naili Anissa Mardiah Anissa Karina Asma Suraya Hadirah. Dina Dahlia Hadirah. Fani Hadirah. Faisa Fauzia Amatullah Fauzia Sobriana Hania Azahro Hanifah Munawiratun Hadirah. Hanifah Zahra. Dia izin keluar duluan tadi. Taib, syukran. Husna
حاضرة. Isna, Jihan, حاضرة. Paula, Lutfia, Nabila Zahira, Nabila Askia, Nada, Nadia Nalani, Nadza, حاضرة أستاذة. Naziha, Nida, Oriza, Qanita, حاضرة. Salsabila, حاضرة. Salsabila Nur, Salsabila Ramadhani, Salwa, Safia, Salwa Febianti, حاضرة أستاذة. Shervina, Zarifa. Hadirah Ustazah. Baik. Naftatim bidua kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaik. Syukran al hudur wal musyarakah banat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustazah. Wa iyyakum.